Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Nur Latifah dan Rahmaniyah akan menyampaikan strategi kami, yaitu strategi membaca mengusik atau mengeja dengan musik. Dosen pengampu Muhammad Majidi MPD dengan mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra MI. Baiklah, langsung saja. Pengertian strategi mengusik. Menurut Joni, dalam rahim pengertian strategi adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pengertian strategi yaitu ilmu dan kiat dengan melibatkan segala sumber yang dimiliki dalam pemahaman seperti membaca secara teks maupun konteks yang diterjemahkan menjadi program kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi mengusik, mengeja dengan musik adalah strategi yang mengaitkan antara metode eja, spell method, dengan metode bermusik atau bernyanyi, sehingga menjadikannya sebagai strategi mengusik, mengeja dengan musik. Strategi mengusik sebagai cara cepat belajar membaca menggunakan metode eja, spell method sebagai metode membaca permulaan. Metode ini mengajarkan pada anak-anak huruf-huruf dalam abjad dengan namanya, bukan dengan bunyinya. Metode ini dikaitkan dengan kegemaran peserta didik di awal kelas SD, yaitu bahwa peserta didik pada kelas awal SD masih dalam dunia bermain yang sangat gemar dengan musik. Jadi, pada saat mengeja huruf dalam bacaan, peserta didik dapat melafalkannya dengan musik. Dalam hal ini, musik berarti susunan dari suara atau nada saat melakukan kegiatan membaca. Baiklah, langkah-langkah strategi mengusik sebagai cara cepat belajar membaca, yaitu dengan guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan awal membaca mereka. Pengelompokan kemampuan dapat disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik pada kondisi lapangan. Misalkan peserta didik dengan kemampuan awal membaca tingkat 1, yaitu peserta didik dengan kemampuan awal membaca 1-2 suku kata. Misalnya, ma, pa, makan, roti, 2. Peserta didik dengan kemampuan awal membaca tingkat, yaitu peserta didik dengan kemampuan awal membaca sampai 3 suku kata. Misalnya, budaya, siapa. Peserta didik dengan kemampuan membaca tingkat 3, yaitu peserta didik dengan kemampuan awal membaca sampai eng. Misal, sedang, radang. Peserta didik dengan kemampuan membaca tingkat 4, yaitu peserta didik dengan kemampuan awal membaca sampai perpaduan 2 huruf konsonan. Misalnya, Februari, Fitri. Nah, guru akan menentukan nada lagu yang sesuai untuk mengeja kata sesuai tingkat kemampuan awal peserta didik. Setelah itu, guru akan membacakan teks cerita pendek yang menarik sesuai kegemaran peserta didik. Lebih relevan lagi apabila teks dibuat sendiri oleh pendidik karena pendidik lebih memahami kemampuan membaca peserta didiknya. Yang terakhir adalah pendidik meminta salah satu peserta didik untuk membaca beberapa kata atau kalimat dalam cerita disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Apabila peserta didik mengalami kesulitan, maka akan dibantu oleh pendidik atau guru dengan pancingan nada lagu dan peserta didik meneruskan bacaan sesuai kemampuannya. Peserta didik yang lain diminta untuk memperhatikan temannya yang sedang membaca. Setelah dirasa cukup, pendidik meminta salah satu peserta didik lain menggantikan temannya untuk membaca dan peserta didik lain memperhatikan. Seperti itu, seterusnya diulang-ulang sampai dirasa cukup. Baiklah, untuk prakteknya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Oke. Siapa hari ini anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus sekali anak ibu pintar-pintar. Oke.
Sudah tahu nggak nih hari ini kita pembelajaran apa? Sudah tahu, Bu. Apa dong? Membaca. Iya, pintar anak ibu. Oke, nanti ibu akan membacakan cerita. Nanti ibu akan menunjuk salah satu anak murid ibu ya. Ayo, Bu. Oke, ibu mulai ya membacanya. Oke, di sebuah hutan terdapat hewan yang sombong karena kemampuannya berlari, dan dia mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan rendah hati dan percaya diri kura-kura pun akhirnya menerima ajakan kancil tersebut. Oke, sekarang ibu akan meminta kepada murid-murid ibu untuk membacakannya kembali. Iya, Bu. Baik. Ya, silakan. Di sebuah hutan terdapat hewan yang sombong. Karena kemampuannya berlari, dia mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura pun menerima ajakan kancil tersebut. Oke, makasih ya. Oke. Nah, sekarang ibu minta. Nah, di dalam cerita tadi kan ada 2 nama hewan. Iya. Sekarang tuliskan salah satunya. Salah Ibu satunya. minta ya. Silakan. Ibu Ija ya namanya. Kah. Betul A. Apa lagi ya? Katanya. Ayo, kan dulu. N. N, ya, bentar. Tuh, Apa ya? apa ya? Lupa ya? Iya, lupa. Oke, kita dengarkan musik dulu yuk. Oke, kita lanjut. Udah tahu nggak selanjutnya apa hurufnya? C. Ya, betul. Itu, Habis itu I. ya. Ayo. Iya, pintar. Anak ibu pintar. Sekarang dibaca Kancil. Iya. Oke, duduk kembali ke tempat kembali. Oke, sekarang udah materinya udah semuanya. Jadi kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dan praktek mengajar dari kami mengenai strategi mengusik, mengajar dengan musik. Salah hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.